Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Neng Resti. Hari ini kita akan membahas matematika masih kelas 7 tapi bab 2 ya, tentang himpunan. Nah, bab 2 tentang himpunan ya. Yang pertama kita akan membahas konsep himpunan. Himpunan itu adalah sekelompok atau kumpulan benda atau objek yang anggotanya didefinisikan secara jelas. Jadi harus jelas, misalkan di sini ada contohnya. Kumpulan hewan berkaki 4. Itu kan udah jelas ya. Berarti kumpulan hewan berkaki 4 itu termasuk himpunan. Berarti tinggal cari aja hewan berkaki 4 itu. Berarti kucing, kambing, kuda dan sebagainya ya. Nah, itu kan jelas ya, secara jelas. Terus kumpulan siswa kelas 7 yang tingginya lebih dari 160 cm. Itu juga termasuk himpunan. Karena jelas gitu, jadi nanti kita tinggal cari aja siswa yang kelas 7 itu yang lebih dari 160 cm itu apa aja, siapa aja gitu ya. Nah, yang contoh yang bukan himpunan, nih yang bukan himpunan ya, yang bukan himpunan, yang bukan dikategorikan himpunan. Misalkan kumpulan lukisan indah misalkan. Nah, kenapa dikategorikan bukan himpunan? Kan kumpulan lukisan indah itu biasanya orang itu kan tergantung ya. Ada menurut orang lain itu indah si lukisannya, ada yang enggak gitu. Jadi dia tidak jelas gitu. Terus misalkan kumpulan wanita cantik misalkan. Ya. Nah, wanita cantik juga kan itu tidak jelas ya, karena dia menurut orang lain cantik misalkan, tapi belum tentu menurut kita cantik gitu. Jadi itu bukan himpunan. Sekarang notasi anggota himpunan itu dilambangkan ini seperti E ya, tapi itu bukan E, itu dibacanya elemen atau anggota. Nah, kalau notasi yang bukan anggota himpunan itu sama seperti huruf E, tapi dia ada garis miringnya gitu. Itu bukan elemen atau bukan anggota. Misalkan contohnya sapi itu anggota hewan, misalkan hewan mamalia ya. Berarti emang sapi itu adalah anggota hewan mamalia gitu. Kalau misalkan yang bukan, misalkan sapi bukan hewan berkaki 6 misalkan ya. Kan emang sapi itu bukan hewan berkaki 6 gitu. Nah, sekarang himpunan bilangan ya. Yang pertama ada himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu berarti dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Notasinya itu adalah N besar ya. Nah, itu bilangan asli. Kalau misalkan himpunan bilangan cacah berarti dimulai dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Notasinya itu adalah seperti huruf C ya. Terus himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu dari negatif. Misalkan kita dari negatif 3 aja ya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Notasinya itu adalah Z ya, Z besar. Nah, himpunan bilangan rasional itu A per B, dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya misalkan 4 per 5, terus akar 100, dan seterusnya. Kalau irasional, himpunan bilangan irasional itu tidak boleh A per B ya. Contohnya misalkan akar 11. Nah, itu himpunan bilangan.
Nah, di sini ada contoh soal yang tentang notasi tadi ya. Contoh soalnya, pernyataan yang benar di bawah ini adalah yang pertama, 2 bukan anggota himpunan bilangan asli. Benar apa salah? Itu kan bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. 2 itu bukan anggota himpunan bilangan asli, berarti dia salah pernyataannya ya. Nggak benar, karena 2 itu termasuk anggota himpunan bilangan asli. Negatif 5, anggota himpunan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu kan dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, negatif 5 ini berarti tidak termasuk, berarti bukan pernyataan yang benar juga. 1/2 anggota himpunan bilangan rasional. Nah, ini baru benar ya, kan bilangan rasional itu A per B, berarti ini A-nya, ini B-nya, berarti ini benar. Jadi, dari ketiga pernyataan ini yang benar adalah yang nomor 3. Nah, cara penyajian himpunan itu ada 3 ya. Yang pertama, menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Anggota himpunannya nanti dituliskan dalam tanda kurung ya. Tanda kurung. Kurung kurawa. Ya, kedua, action. Anggota himpunannya dituliskan dalam kurung kurawal ya. Nah, di sini contohnya. B adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 10. Berarti B itu bilangan bulat. Nah, ini kan menyebutkan anggotanya. Berarti nanti disebutkan anggotanya apa aja. Bilangan bulat genap yang lebih dari 0 dan kurang dari 10. Berarti lebih dari 0. Bilangan bulat genap ya, ini genap. Harus kasih tanda. Berarti 2. Terus 4, 6, 8, karena kan kurang dari 10, berarti tinggal tutup kurung ya. Berarti ini cara penulisannya. Atau misalkan A itu huruf vokal dalam bahasa Indonesia misalkan. Berarti tinggal sebutin. A-nya itu adalah A, I, U, E, O. Nah, di sini ada tips buat yang menyebutkan anggota himpunan ya. Kalau misalkan dia nulisnya banyak, misalkan himpunan bilangan genap, bulat genap misalkan. Kan di sini nggak ada batasnya ya. Dia sampai berapa atau kurang dari berapa. Nah, kalian nanti tinggal tulis aja misalkan A sama dengan bilangan genap itu misalkan 2, 4, 6, 8, 10 dan titik-titik gitu ya. Kalau misalkan dia tidak ada batasnya. Atau misalkan ada batasnya tapi panjang di tengah-tengah, misalkan himpunan bilangan ganjil kurang dari 100 misalkan. Berarti nanti kalian tinggal tulis aja gini. B sama dengan ganjil misalkan 1, 3, 5, titik-titik, 99 gitu ya. Di tengah-tengahnya. Kalau misalkan ada himpunan bilangan bulat misalkan, kan bilangan bulat itu negatif ya, sama ada yang bilangan positifnya gitu. Nanti misalkan C sama dengan titik-titik, negatif 3, negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Jadi ada titik-titik di depan sama ada titik-titik di belakang. Nah, cara penyajian himpunan yang kedua itu menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi kebalikan dari yang pertama ya. Contohnya di sini R sama dengan anggotanya itu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, cara penyajiannya itu yang R ini, yang kedua itu kita harus tahu dulu si R ini bilangan apa aja nih. 1, 3, 5, 7, 9 itu kan bilangan ganjil ya. Berarti R itu bilangan ganjil, berarti bilangan ganjil. Nah, di sini kan sampai 9 mentoknya ya batasnya. Berarti bilangan berikutnya ganjil itu adalah 11. Berarti bilangan ganjil kurang dari 11 ya. Nah, sekarang contoh yang 2.
B itu 2, 4, 6, 8, 10. Oh, kita lihat dulu ini tuh bilangan apa sih gitu. Nah, ini kan bilangan genap, berarti B sama dengan bilangan genap kurang dari 12. Karena kan bilangan berikutnya itu adalah 12 ya. Jadi B adalah bilangan genap kurang dari 12. Nah, cara penyajian himpunan yang ketiga itu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasinya ini X, dibacanya X sedemikian sehingga PX ya, X-nya itu anggotanya, PX itu adalah syarat keanggotaannya. Nah, contohnya itu ada yang soalnya itu dari menggunakan disebutkan anggotanya atau menggunakan sifatnya ya. Nah, ini contohnya yang pertama, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti notasinya adalah A sama dengan buka kurung kurawal X sedemikian sehingga X. Ini kan sampai 5 ya. Berarti kurang dari 6. X-nya itu anggota bilangan asli gitu ya, karena kan kita udah tahu dia sebelumnya adalah bilangan asli. Nah, yang kedua, B bilangan asli lebih dari 15. Berarti notasinya B sama dengan X sedemikian sehingga X di sini kan lebih dari 15, berarti lebih dari 15. Terus X-nya itu bilangan asli. Tutup kurung kurawal. Nah, jadi notasinya seperti ini ya. Kardinalitas himpunan itu bilangan yang menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan. Notasinya itu N A ya. Ini A-nya itu tergantung dari soalnya. Ya, kalau misalkan dia himpunannya ditanyakan himpunan P, berarti nanti A-nya diganti dengan P. Kalau misalkan ditanyakannya himpunan R, berarti diganti dengan R. Ya. Contohnya, di sini ada himpunan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Ini titik-titik itu jadi di tengah-tengahnya itu ada ya. Karena kan kalau misalkan itu terlalu panjang, jadi titik-titik 99, 100. Jadi kardinalitasnya itu berarti N, ini kan itu yang ditanyakannya P ya, berarti P sama dengan. Nah, jadi jumlah anggota yang ada di sini, ini kan 1, 2, 3, 4, berarti sampai di sini kan sampai 100, berarti NV-nya itu adalah 100 ya. Terus yang kedua, R himpunan kata dari matematika, berarti NR-nya itu atau kardinalitasnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kan ada 10. Tapi kalau misalkan ada yang sama, itu ditulisnya atau diambilnya 1. Ini kan M nih. 1. 2. Kan di sini ada 2 ya, berarti dibacanya cuma 1. Ini A. Ada 3, berarti ini 2. T-nya kan di sini ada 2 ya. Berarti cukup diambil 1, 3. E-nya ini ada 1, 4, I-nya ada 1, 5, K-nya ada 1, jadi 6. Jadi ini cuman kardinalitasnya jadi cuman 6. Jadi kalau banyak itu anggotanya atau yang sama itu diambilnya cuman 1 ya. Jadi kardinalitas dari NR itu adalah 6. Sekarang himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota ya. Notasinya ini kurung tutup, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ini berarti artinya himpunan kosong atau di dalam kurung kurawal itu ada 0 tapi di garis miring ini ya. Nah, di sini tentukan pernyataan yang benar ya dari ketiga pernyataan yang ini. Maksudnya yang termasuk ke himpunan kosong. Yang pertama, himpunan bilangan prima genap. Itu kan ada ya, himpunan bilangan prima genap itu kan bilangan prima itu dimulai dari 2 ya, 2, 3, 5. Berarti dia bukan himpunan kosong ya. Nah,
Himpunan nama hari yang diawali huruf W dalam bahasa Indonesia. Hari itu kan dimulai dari Senin, berarti S. Selasa berarti S. Rabu berarti R. Kamis berarti K. Jumat berarti J. Sabtu berarti S. Minggu berarti M. Berarti nama hari yang diawali dengan huruf W itu dalam bahasa Indonesia itu gak ada. Berarti ini himpunan kosong, ya. Terus yang ketiga, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5. Yang habis dibagi 2 kan nggak ada ya, atau nggak bisa. 5 dibagi 2 itu kan 2,5. Itu kan nggak habis ya. Berarti ini juga termasuk himpunan kosong. Berarti pernyataan yang benar dari ketiga ini adalah, atau yang memiliki himpunan kosong itu adalah nomor 2 dan 3. Nah, sekarang adalah himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat seluruh anggota yang menjadi objek pembicaraan. Notasinya itu adalah S besar ya. Nah, diketahui beberapa himpunan. Ini contohnya. P itu adalah 1, 3, 5. Q-nya itu 3, 6, 9. Himpunan semesta dari pernyataan di atas adalah kan yang memuat seluruh anggota. Berarti kita tinggal tulis aja gitu. Anggotanya apa aja yang ada di himpunan P dan himpunan Q. Berarti 1, 3, 5. Ini kan 3 di Q ada lagi ya. Di P ada. Berarti nggak usah ditulis. 1 aja gitu 3-nya. Berarti 6 dan 9. Ya, berarti itu. Nah, contoh yang lainnya ya. Misalkan A 1, 2, 3. Berarti himpunan semestanya itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, sekarang himpunan bagian. Himpunan bagian itu suatu himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Notasinya itu ini seperti bentuk C ya, tapi bukan C. Nah, ini dibacanya A berarti bagian dari himpunan B, atau B memuat bagian dari himpunan A. Nah, di sini contohnya ada himpunan 4, 6, 8. B-nya 2, 4, 6, 8. Lihat di sini. Kan dikatakan sebagai himpunan bagian itu jika himpunan A merupakan anggota himpunan B. Lihat di sini. Ini A-nya, 4-nya ada kan di himpunan B. Terus 6-nya juga di himpunan A, ada di himpunan B. 8 ada di himpunan A, ada di himpunan B. Berarti ini termasuk himpunan bagian. Berarti A himpunan bagian dari B ya. Berarti itu jawabannya. Atau B memuat bagian dari himpunan A ya. Nah, contoh yang lain misalkan lihat di sini. 2, 3 misalkan ini yang A himpunan. Nah, himpunan B-nya misalkan 1, 2, 5 misalkan ya. Lihat di sini himpunan dikatakan himpunan bagian itu ketika himpunan A ada di himpunan B. 2 di sini ada kan ya di himpunan B. 3 tapi di sini ada nggak di himpunan B? Oh, berarti di sini nggak ada. Berarti A itu adalah bukan anggota dari himpunan B gitu ya. Jadi kalau bukan berarti dikasih tanda garis miring. Sekarang kesamaan dua himpunan. Dua buah himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika yang pertama syaratnya himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Yang kedua, himpunan B merupakan bagian dari himpunan A. Notasinya A sama dengan B ya. Nanti jadi maka A itu bagian dari himpunan B atau B bagian dari himpunan A. Contohnya, lihat di sini. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3. Ini kan ada ya. Himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Lihat, ini kan sama ya. Semuanya sama. Berarti A sama dengan B. Berarti artinya A sama
kesamaan dua himpunan ya. Nah, sekarang yang ini. Himpunan M dan N. Himpunan M S A P I. Himpunan N S I A P E ya. Nah, lihat di sini sama enggak himpunan A termasuk anggota himpunan B enggak, atau himpunan M termasuk anggota himpunan N enggak, atau sebaliknya himpunan N termasuk anggota himpunan M apa bukan. Ini termasuk anggota himpunan ini, A juga termasuk anggota himpunan ini, P juga termasuk anggota himpunan ini, I di M termasuk anggota himpunan N. Nah, sekarang kebalikannya. N termasuk anggota himpunan M apa bukan? S ada, I ada, A juga ada, P juga ada, E tapi nggak ada di anggota himpunan M. Berarti M bukan kesamaan dari anggota himpunan N, karena si N itu bukan dari bagian himpunan M. Sekian video hari ini untuk bab himpunan. Nanti selanjutnya masih ada part berikutnya untuk himpunan. Jika kalian suka, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.